awareness, kewaspadaan. Itu tema renungan kita hari ini. Saya teringat dengan sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang kalau keluar dan masuk rumah itu selalu membanting pintu dengan sangat keras. Mungkin Anda kenal orang seperti ini, mungkin juga anak Anda di rumah, atau juga mungkin diri Anda sendiri di rumah yang kalau membuka dan menutup pintu itu selalu pung, pang, pung, pang. Dan pada suatu hari ketika anak ini keluar rumah, dia membanting pintu keras-keras, pung. Dan waktu dia mau masuk kembali, dia menemukan bahwa pintu itu sudah keras sekali, tidak bisa dibuka. Dan dia teriak, "Tolong bukakan saya pintu." Lalu si ibu di dalam rumah mengatakan, "Ya buka sendiri." Si anak mengatakan, "Tidak bisa, Mak. Keras sekali pintu, nah." Dan kemudian ibu tersebut mengatakan, "Oh, I know why. Kamu tadi membanting pintu keras-keras kan? Tuh, engselnya rusak sekarang, nggak bisa dibuka." Lalu saya mengatakan, "Lalu gimana dong? Please help me, Mom." Kata si mama, "Kamu tunggu aja papa kamu pulang, nanti papa kamu yang dorong, dia kuat." Tapi saya mengatakan, lapar sekali, Ma ini mama, buka saya pintu kodong. Atau begini, Mima, saya dorong, kau tarik supaya pintunya terbuka. Lalu karena si ibu kasihan, oke lah. Akhirnya mereka berusaha, si anak mendorong keras-keras si ibu, menarik dengan kencang, dan akhirnya pintu itu terbuka. Dan si ibu mengatakan kepada si anak, "Kamu tahu nggak apa masalahnya? Masalahnya adalah satu hal kecil saja, engsel pintu sangat berpengaruh apakah pintu itu mudah dibuka atau tidak." Engsel pintu ini ibarat awareness dalam diri kita, kewaspadaan dalam diri kita, sikap siap siaga dalam diri kita. Bayangkan saja kalau kita kurang aware, kalau kita mengendarai kendaraan bermotor, apakah sepeda motor atau mobil misalnya, dalam hitungan detik Anda bisa menabrak trotoar, Anda bisa menabrak pohon, Anda bisa menabrak bahkan orang lain kalau Anda tidak aware sama sekali. Anda kehilangan konsentrasi. Dan saya tahu juga banyak dari mungkin anak-anak didik Semakara kalau naik mobil itu sambil mungkin chatting lah, atau bahkan ada yang berani main game sambil menjalankan mobil dan kemudian bisa menyeruduk orang lain atau tidak waspada ada kendaraan lain yang juga sebenarnya kadang-kadang sangat tidak beraturan dan kadang-kadang seenaknya sendiri. Tapi kalau kita sendiri aware, kita tahu kita bagaimana mengantisipasi kalau kendaraan lain tiba-tiba muncul depan kita, atau tiba-tiba orang menyeberang di depan kita, atau tikungan tiba-tiba di depan kita. Be aware always, juga ketika berkendaraan. Tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita ini tidak aware. Kita tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Kadang-kadang kita begitu buta dengan diri kita sendiri, kita hidup dalam kesibukan kita sendiri dan melihat bahwa diri kita adalah pusat dunia, dan kita tidak memperhatikan bahwa orang di sekitar kita mungkin menderita karena perbuatan kita. Seringkali terjadi demikian, orang tua tanpa sadar menyakiti hati anak-anak dengan kata-kata mereka, dengan teguran mereka yang terlalu kasar, dengan kadang-kadang juga ketidakpedulian mereka pada anak-anak. Dan sebaliknya anak-anak pun kadang-kadang tidak aware sama sekali, hidup dalam dunianya sendiri, tidak memperhatikan apa yang menjadi keprihatinan orang tua, tidak memperhatikan apa yang menjadi harapan guru-guru, bahkan tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dia untuk masa depannya sekalipun. Dan banyak sekali orang terlena dan kemudian tinggal di dalam kepasifan, bahkan kemudian mengalami sebenarnya itu regresi, kemunduran dari apa yang seharusnya terjadi dalam proses kehidupannya. Injil hari ini mengingatkan kita agar kita aware, kita waspada, dan kewaspadaan itu di dalam Injil hari ini diumpamakan dalam dua bentuk. Pertama, kewaspadaan kalau sewaktu-waktu rumah itu akan dimasuki oleh pencuri, orang akan berjaga-jaga sepanjang malam. Dan persis itu ibaratnya, sikap berjaga-jaga ini penting dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan mengenai sikap hamba yang bijaksana dan setia. Dua hal ini kita perlukan dalam sikap awareness kita.
setia dan bijaksana, setia dalam hal-hal yang kecil dan sederhana, bijaksana menentukan apa yang baik dan tidak baik dalam kehidupan kita. Godaan selalu banyak dalam kehidupan kita. Untuk melakukan hal yang menyenangkan itu pasti besar godaannya. Tetapi kita harus bijaksana memilih apa yang betul-betul baik untuk kehidupan saya, untuk masa depan saya, dan apa yang mesti saya tolak demi juga untuk masa depan saya yang baik. Contoh anak-anak didik Semakara yang terkasih. Hal yang sangat simpel misalnya dalam pergaulan, kamu harus aware memilih teman yang baik dan teman yang bisa membawa kamu justru jauh dari harapan akan menggapai masa depan yang baik. Kadang-kadang banyak teman yang mengajak kita untuk bersenang-senang, untuk menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak berguna sama sekali. For a moment you are happy, but kemudian akibatnya setelah itu Anda akan merasakan penyesalan yang mendalam. Dan yang paling penting selalu sadari untuk apa kita melakukan ini semua. Apakah kita punya tujuan yang harus dicapai? Dan kalau kita aware ini, kita dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak diri kita. Dan juga awareness ini kita butuhkan bahkan untuk tubuh kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Kadang-kadang kita begitu sibuk bekerja, atau bahkan kalau anak-anak yang terkasih kadang-kadang bukan hanya sibuk belajar, sibuk main game, sibuk nonton sampai tengah malam, sampai bahkan dini hari, dan kelelahan. Dan Anda tidak aware sama sekali bahwa semua itu dapat merusak diri kamu, merusak cara berpikir kamu, apalagi kalau misalnya sudah mulai suka nonton sesuatu yang tidak pantas, kita sebutlah pornografi, dan Anda mulai dirasuki oleh hal-hal yang negatif. Itu akan membuat kamu akan terlena dan tidak menyadari bahaya yang akan muncul kemudian hari. Dan kalau Anda seorang pekerja keras, Bapak Ibu guru, kita bekerja memang, tapi kita juga ingat bahwa tubuh kita punya keterbatasan. Dan kalau kita sudah mengalami kelelahan, tubuh kita akan memberikan isyarat. Isyarat itu bisa mungkin sakit kepala, mungkin mulai terasa pegal-pegal. Itu sebuah tanda yang diberikan oleh tubuh, isyarat bahwa kita membutuhkan istirahat. Atau sekarang ini kita banyak mengalami juga yang namanya kecemasan. Saya teringat Paul Tillich dalam bukunya The Courage to Be, seorang teolog abad ke-20, dia mengatakan jenis kecemasan itu mungkin kecemasan akan kematian, kecemasan akan diri tidak berarti, dan kecemasan juga karena rasa bersalah. Dan seringkali kecemasan ini muncul dalam gejala fisik tubuh kita. Misalnya kita menjadi mudah berkeringat, jantung berdebar-debar, atau mungkin kita kemudian mengalami sesak napas. Itu bentuk kecemasan yang sebenarnya mencerminkan sesuatu yang ada dalam diri kita yang harus kita tanggapi, tapi kadang-kadang kita tidak aware sama sekali. Anak-anak didik terkasih, anak-anak Semakara, kalau kita mengalami gangguan-gangguan kecemasan seperti ini, jangan khawatir, ada guru bimbingan konseling di sekolah. Anda bisa konseling di sekolah dan bicara dari hati ke hati mengenai kegelisahan Anda. Mungkin ada pengalaman masa lalu, trauma masa lalu yang kamu bawa yang buat kamu cemas, dan hidup kamu terganggu, kamu susah tidur, kamu susah belajar, dan lain-lain. Bawa kepada Bapak Ibu guru konseling kamu supaya kamu bisa terbantu untuk bisa sembuh. Dan kalau Anda sakit, ingat juga bahwa itu mungkin juga isyarat dari tubuh Anda dan Anda tidak aware sama sekali bahwa Anda membutuhkan istirahat. Maka awareness ini tidak hanya menyangkut mengenai hari kiamat nanti, bukan, tapi awareness in your daily life, awareness dalam kehidupan sehari-hari, aware terhadap diri sendiri, aware terhadap orang lain, terhadap situasi sekitar Anda, dan untuk hidup Anda. Dan mari kita berdoa, semoga Tuhan memberikan kepada kita hati yang aware. Anda harus mengasah hati Anda supaya selalu sadar, punya ketajaman, dan ingat, kesetiaan dan kebijaksanaan adalah senjata kita untuk bisa tetap aware dalam hidup ini. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami hati nurani, pikiran yang dapat membantu kami untuk selalu waspada, berjaga-jaga, sadar betul akan hidup kami, sadar betul akan kehadiran-Mu dalam hidup kami, sadar betul akan orang-orang yang mencintai kami, dan sadar betul akan tujuan hidup kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan kepada kami, melainkan bantu kami dalam penuh kesadaran, dengan hati yang terbuka, dengan mata yang terbuka, dengan telinga yang peka, mampu juga mengenali kehadiran-Mu dan tanda cinta-Mu,
serta juga kebutuhan sesama kami untuk pertolongan kami. Dan turunkanlah berkat Maha Kuasa atas suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf, pegawai, dan anak-anak didik yang terkasih, serta orang tua kami masing-masing di rumah, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Semangat Semakara. Selamat pagi, selamat belajar, selamat mengajar.